Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memberikan simulasi dari tugas kendali lingkungan dengan topik pengukuran dengan sensor suhu. Nah, di sini kami akan menggunakan simulasi dari Arduino Uno dengan website Walkui sebagai salah satu aplikasi yang kami gunakan pada pertemuan kali ini. Nah, dikarenakan tugas kali ini menggunakan case method, jadi di sini kita sudah diberikan suatu case yang mana di sini kita akan membantu Dokter Kurnia untuk membuat suatu sensor, yaitu parameter suhu dan RH. Nah, di sini saya akan meng-highlight beberapa indikator yang menurut saya penting untuk kita terapkan di parameter nantinya. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita catat, yaitu suhu dan RH udara, yang mana di sini nanti kita tentu akan membutuhkan sensor dari suhu dan RH udara agar kita bisa menampilkan suhu dan RH udara atau kelembaban yang ada pada ruangan tersebut. Nah, di sini juga kita highlight beberapa indikator terkait dengan rentang temperatur, yaitu sejuk nyaman dengan 20,5 sampai 22,8, nyaman optimal, dan juga hangat nyaman. Dan juga jangan lupa dengan baku mutu RH-nya 40 sampai 60%. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai saja buka websitenya ke walkwi.com. Nah, di sini kita sudah sampai di website walkwi.com dengan tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja klik Arduino Uno untuk membuat simulasi terkait dengan penggunaan Arduino Uno. Nah, jadi untuk tampilan awalnya akan muncul seperti ini, di mana di sini kita akan diberikan tab sebelah kiri sebagai codingan untuk beberapa hal yang perlu kita catat nantinya dan juga ketik nantinya untuk menjalani dari Arduino Uno yang nanti simulasinya ada berada di sebelah kanan. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengklik tab Library Manager. Nah, di tab Library Manager ini kita perlu menambahkan 4 project libraries, yaitu DHT Sensor Library, Adafruit GFX Library, DHT Lib, dan Adafruit SSD 1306. Nah, kenapa hal ini penting? Di sini kita bisa melihat karena beberapa library yang kita gunakan ini tentu akan menunjang simulasi yang nanti kita akan lakukan, yang mana di sini terkait dengan sensor dari temperatur, juga sensor kelembaban, dan juga nanti kita akan menggunakan layar LCD untuk menampilkan hasil dari sensor tersebut. Nah, setelah kita menginstal Project Libraries ini, kita langsung masuk ke tambah part atau add part. Yang mana di sini pertama, part yang kita butuhkan adalah DHT22 sebagai sensornya tentunya. Nah, di sini kita bisa langsung saja pencet DHT22 untuk kita masukkan ke simulasi kita. Nah, di sini DHT22 kita bisa melihat rangkaiannya yang akan kita sambungkan dengan board dari Arduino Uno sebagai berikut. Yang mana di sini ada kabel warna merah yang kita sambungkan ke 5 volt sebagai dayanya, dan juga di sini kita sambungkan kabel warna hijau dan kabel hitam sesuai dengan gambar berikut. Nah, setelah kita menambahkan DHT22, selanjutnya kita tambahkan part selanjutnya, yaitu LCD atau OLED display. Nah, di sini OLED display ini berfungsi sebagai ya display yang akan menunjukkan nilai dari sensor temperatur dan kelembaban yang sudah dideteksi oleh sensor sebelumnya. Nah, setelah kita tambahkan, kita akan sambungkan lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini kita akan sambungkan lagi yang mana ada kabel hitam, merah, hijau, dan oranye. Nah, di sini kita akan menampilkan atau menyambungkannya sesuai dengan tampilan yang ada di pada gambar. Nah, selanjutnya, karena kita sudah part-part yang kita butuhkan sudah ada semua nih, yaitu sensor, Arduino Uno-nya tentunya, dan juga OLED display-nya. Nah, sekarang kesannya kita coding. Nah, coding pertama, kita harus mengikutkan atau memasukkan struktur library yang sudah kita install tadi, yaitu DHTH, Adafruit GFX-H, dan Adafruit SSD 1306H. Nah, di sini bisa langsung saja ikutin atau kita ketik saja sesuai dengan yang ada pada layar. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan struktur library, yang mana ini fungsi dari struktur library ini untuk membuat dari simulasi kita ini bekerja, karena tanpa ada struktur library ini tentu sensor yang ada pada simulasi ini dan juga oleh display-nya tidak akan bisa bekerja. Jadi kita membutuhkan struktur library ini. Nah, selanjutnya kita perlu mendeklarasikan variabel, yang mana di sini kita akan membuat definisi dari beberapa eh, variabel, yaitu DHT-pin, DHT-type, DHT22, dan screen width, screen height. Nah, jadi di sini
yang penting itu, yang mana DHT pin dan DHT type ini, kita perlu mendefinisikan karena kita menggunakan sensor DHT22. Jadi di sini kita menggunakan DHT22. Dan untuk lebar dan panjang dari layarnya sendiri yaitu 128 kali 64 sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ada di bawahnya, yaitu ada Flood SSD 1306 display. Ini untuk memunculkan display yang ada pada simulasi ini oleh display-nya sehingga oleh display ini dapat bekerja. Dan di bawahnya itu ada DHT. DHT ini berfungsi untuk memunculkan atau menyalakan sensor yang akan kita pakai nanti agar dia bisa mendeteksi dan juga melihat temperatur dan juga kelembaban di daerah lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur setup-nya. Nah, di sini sudah kita masuk ke setup-nya yang mana di sini kita bisa langsung saja ketik di sini yang fungsinya ini untuk melakukan display yang ada pada OLED display juga. Jadi sini agar OLED display kita ini tidak eh, ada suatu error ataupun suatu ketimpaan teks. Jadi di sini kita menggunakan codingan seperti berikut, yang mana di sini juga ada clear display agar setiap terjadi pengulangan, clear display ini berfungsi dan akan menghapus tulisan-tulisan sebelumnya agar tulisan yang ada tidak bertumpuk. Nah, selanjutnya ini merupakan codingan utama yang akan kita gunakan. Yang mana di sini codingan loop ini akan mengkolaborasikan ketiga part yang kita gunakan sekarang ini, yaitu DHT22, Arduino Uno, dan juga OLED display. Yang mana di sini yang pertama kita akan float humidity dan temperatur. Yang mana di sini kita akan membaca kelembaban dan temperatur atau suhu di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, di sini kita akan print atau ya mencetak dari nilai humidity dan juga temperatur. Yang mana di sini humidity dan dengan satuannya persen dan temperatur dengan derajat Celcius. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi di baris paragraf nomor 3 itu ada display, clear display, dan set text size. Nah, fungsi dari sini adalah kita agar tadi clear display ini berfungsi untuk teks-teks yang ada pada OLED display ini tidak bertumpuk dan tetap teratur. Yang mana untuk set text size ini juga untuk ukuran pada display nanti akan ukurannya berapa. Di sini kita akan menggunakan ukuran 1. Dan set text color tentunya untuk warnanya di sini kita akan menggunakan warna putih. Dan set kursor ini akan menunjukkan di mana titik awal dari teks kita itu akan muncul. Jadi 0,0 ini berarti teksnya akan muncul di atas kiri, dari pojok kiri, yang memang dari awal. Nah, selanjutnya di baris keempat, di paragraf keempat, di sini kita akan memasukkan print in temperatur. Nah, di sini fungsinya agar temperaturnya itu bisa muncul di layar. Dan juga kita gunakan variabel temperatur seperti yang sudah di-define sebelumnya dengan eh, satuannya Celcius. Begitu juga di bawahnya, kita di sini akan menggunakan mencetak humidity atau kelembaban dengan satuan persen untuk muncul di OLED display-nya. Nah, selanjutnya ini codingan terakhir, teman-teman. Nah, di codingan terakhir ini kita akan menambahkan indikator atau rentang suhu tadi yang memang dipersyaratkan oleh SNI, yang mana temperatur 20,5 sampai 22,8 dia akan kita kategorikan SN atau sejuk nyaman. Nah, selanjutnya, jika suhunya itu di atas 22,8, namun masih di bawah 25,8, maka kita akan print nyaman optimal. Nah, sedangkan untuk 25, di atas 25,8 dan masih di bawah 27,1 derajat Celcius, nah kita kategorikan nyaman hangat. Dan terakhir, jika tidak ada suhunya itu tidak sesuai dengan yang kita sebutkan di atas tadi, syarat-syarat tadi, yang mana di sini kita sudah menggunakan variabel atau indikator if pada if else if, maka sisanya tadi jika tidak termasuk yang kita syaratkan tadi, maka dia akan terkategorikan tidak nyaman. Dan terakhir, di sini kita akan melakukan display agar tentunya oleh displaynya muncul. Dan terakhir, kita menggunakan delay. Delay 2000 ini maksudnya agar muncul update dari OLED display-nya itu setiap 2000 milisecond atau setiap 2 detik sekali. Nah, mari kita coba. Nah, ternyata di sini muncul, teman-teman, di OLED display-nya. Di sini kita bisa melihat temperaturnya 24 derajat Celcius dengan humidity-nya 40%, yang berarti di sini masuknya kategori nyaman optimal.
Nah, jadi begitu untuk simulasi kita pada hari ini terkait dengan pengukuran suhu dan kelembaban. Terima kasih.